Selamat sore, perkenalkan saya Dewa Putu Irawan, NIM E1B021135, kelas 2D, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih paragraf yang baik itu. Nah, di sini sudah ada tertera tentang paragraf yang baik itu. Di sini sudah ada 5 penjelasan itu. Yang pertama itu kesatuan paragraf, yang kedua kepaduan paragraf, yang ketiga kelengkapan dan ketuntasan, yang keempat itu keruntutan, yang kelima konsistensi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu kesatuan paragraf. Nah, sebuah paragraf itu bisa dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Nah, contohnya contoh paragraf tanpa kesatuan tuh yaitu pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat ini sangat besar. Nah, internet ini dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih peran, manfaat, dan dampak negatif dari internet ini bagi di kalangan masyarakat. Nah, selain itu juga tujuan dari penulisan karya ilmiah ini juga adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Terus yang berikutnya itu kepaduan paragraf, yang dimana sebuah paragraf bisa dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf, yang dimana yang pertama itu kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat, terus referensi, substitusi, elipsis, terus sinonim, antonim, hiponim, kemeroniman, dan repetisi. Terus yang berikutnya itu kelengkapan dan ketuntasan, yang dimana sudah ada dua penjelasan di sini. Yang pertama itu aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan itu untuk mendukung atau menjelaskan suatu gagasan utama yang sudah tercakup. Terus yang kedua, ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas juga informasi yang disampaikan. Nah, berikutnya keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi yang disajikan itu secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Nah, keruntutan paragraf ini ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Yang terakhir yaitu konsistensi, di mana sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Atau dengan kata lain, sudut pandang ini diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangannya. Nah, berikut ini ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan seorang penulis ini dalam suatu karangan, yaitu yang pertama itu sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga, yang ketiga sudut pandang pengamat, dan yang keempat sudut pandang campuran. Nah, selain itu juga di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Nah, di sini ada 5 paragraf, yaitu yang pertama paragraf deduktif, induktif, campuran, ineratif, dan paragraf dengan ide pokok tersebar. Yang dimana yang pertama paragraf deduktif, yaitu jenis paragraf yang gagasan utamanya itu berada di awal. Nah, jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya ini berkembang dari umum ke khusus. Nah, kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf. Nah, sedangkan kalimat penjelasnya berada di tepat setelah kalimat utamanya. Nah, jenis paragraf deduktif memiliki ciri yang ditemukan, yakni gagasan utamanya atau ide pokoknya itu berupa pernyataan umum. Terus yang kedua, paragraf induktif, di mana merupakan paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yang dimana gagasan utama paragraf induktif ini berada di akhir kalimat, sedangkan gagasan paragraf deduktif ini berada di awal kalimat. Nah,
Jenis paragraf induktif ini selalu akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Terus yang ketiga, paragraf campuran. Nah, paragraf campuran atau deduktif dan induktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya itu terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Nah, paragraf campuran ini juga diawali dengan pernyataan umum, lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelasnya. Nah, kemudian di akhir paragraf ini terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama. Terus yang berikutnya itu ada namanya paragraf dengan ide pokok tersebar. Yang keempat itu paragraf ineratif, yang dimana paragraf ineratif ini adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan utamanya di tengah paragraf. Nah, jenis paragraf ini memiliki pola khusus umum, lalu khusus, atau bisa kita sebut kalimat penjelas, kalimat utama, lalu kalimat penjelas lagi. Nah, setelah kalimat penjelas di awal, paragraf ini memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka. Nah, lalu kalimat utamanya berada di tengah sebagai gagasan utama dalam paragraf ini. Nah, selanjutnya masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf yang berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan. Baik yang terakhir itu paragraf dengan ide pokok tersebar, yang dimana paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Nah, pikiran utamanya itu hanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Baik, cuma itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.